perkenalkan, nama saya Yandri Herawan. Saya peserta pelatihan dasar CPNS Rokan Hilir tahun 2021. Pada kesempatan hari ini, saya diberi tugas oleh tutor Bapak Dr. Andus Haji Surya Arfan MSI untuk mewawancarai beberapa orang tentang agenda 1, wawasan kebangsaan dan aksi bela negara. Untuk itu, mari kita cari narasumbernya. Yuk. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya boleh nanya-nanya Bu ya, interview karena saya lagi ada tugas pelatihan dasar nih CPNS. Oke ya. Ini masalah wawasan kebangsaan dan aksi bela negara. Nah, kebetulan topik yang saya ambil ini masalah korupsi. Oke. Boleh tahu Ibu namanya siapa Bu? Nama saya Alia. Ya, Bu Alia. Bu Alia ini kerja atau gimana? Saya pegawai swasta. Pegawai swasta. Di bidang apa Bu ya? Interior. Interior. Oke, sip. Gini Bu ya, masalah korupsi. Sejauh ini yang Ibu tahu masalah korupsi itu apa Bu? Korupsi itu yang jelas bisa merugikan diri sendiri dan orang banyak. Oke. Apa lagi ya? Ya banyak lah yang merugikan, tapi tidak hanya materi, bisa dari waktu. Oke, waktu Bu ya. Iya. Terus? Kayak waktu misalnya contohnya kita telat. Telat. Oh iya, kerja Bu ya. Iya. Telat kerja gitu ya. Kita kerja dipotong. Oh gitu. Telat 1 menit dipotong, rugi juga kita kan. Iya. Begitupun perusahaan. Perusahaan rugi dong. Iya, betul. Karena apalagi interior kadang dikejar deadline kan. Iya. Ya, seperti itulah. Oke Bu. Oke Bu, pertanyaan kedua, itu menurut Ibu kira-kira korupsi itu kenapa sih bisa terjadi kayak gitu Bu? Kalau dari saya pribadi, kalau yang saya lihat ya, kebanyakan itu dari diri sendiri, intern. Tapi kita nggak tahu juga ya. Kadang ya mungkin kalau yang seperti saya punya anak kecil, biasanya saya sebelum kerja itu ya masak dulu buat anak-anak kayak gitu. Ya korupsi waktu sedikit lah gitu. Tapi ya yang rugi saya juga gitu. Oke, termasuk perusahaan juga ya dirugikan dalam hal ini Bu ya? Jelas. Oke, makasih. Oke, yang terakhir Bu ya, kira-kira biar korupsi nggak ada lagi Bu ya, biar untuk mencegah korupsi terjadi lagi, itu apa yang mesti kita lakukan? Kalau dari saya mungkin mendisiplinkan diri. Oke. Udah gitu ya berusaha lebih disiplin dalam waktu. Misalnya sudah punya anak kecil ya bangunnya lebih pagi untuk menyisihkan waktu untuk anak-anak dulu, baru pergi bekerja seperti itu. Udah itu kalau bisa ya mungkin potongan dari perusahaan diperbesar kali ya. Biar nggak ada orang telat lagi Bu ya, gitu ya. Kemungkinan, tapi rugi juga rasanya. Makanya bisa jadi disiplin nanti ya kan, iya gitu sih, ya. bisa juga kayak gitu. Tapi memang harus seperti itu. Kalau tidak disiplinkan dari diri sendiri ya kapan lagi gitu loh. Dengan waktu aja kita bisa korupsi, apalagi materi gitu kan, yang merugikan negara segala macam gitu kan. Oke. Ya mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bu Alia. Iya. Oh iya. Mohon maaf ya. Iya. Physical distancing Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah wawancara saya dengan Ibu Alia mengenai korupsi. Jadi intinya korupsi itu tidak hanya mengenai materi, masalah uang. Korupsi itu juga mengenai waktu. Seperti yang dicontohkan oleh Bu Alia tadi, kita terlambat masuk kerja saja itu adalah korupsi waktu gitu. Dan itu tidak hanya untuk berhubungan dengan orang lain, merugikan orang lain, juga merugikan diri sendiri juga. Begitu ya. Jadi jangan ada korupsi lagi. Indonesia hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Sore. Pak, nama saya Sahrul Hasibuan, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Kabupaten Rokan Hilir. Kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Nama saya Isa Samuri,
Saya tinggal di Dusun Tanjung Rojo ini, Desa Tanjung Sari. Kemudian profesi sehari-hari ya sebagai seorang petani lah, begitu. Boleh minta waktunya situ Pak? Bisa silakan. Kami Pak mendapat tugas wawancara dan ada beberapa hal yang saya tanyakan sama Bapak tentang korupsi ini Pak. Iya. Apa yang Bapak tahu tentang korupsi ini Pak? Ya kalau menurut saya sebagai masyarakat biasa, korupsi itu kan merupakan tindakan yang tidak baik kan, karena sifatnya itu merugikan orang lain. Ya sama saja mungkin seperti orang mencuri mengambil punya orang lain, ya korupsi juga mengambil punya orang lain. Intinya sama-sama merugikan orang lain gitu. Ya Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, menurut Bapak lah, apalah penyebab seseorang itu bisa dia berbuat korupsi? Kalau itu banyak ya. Mungkin yang pertama salah satunya faktor agama, ya bisa jadi lemahnya iman seseorang. Kemudian faktor ekonomi, misalnya ya pinginnya gaya hidup yang bermewah-mewahan, namun pendapatan tidak cocok begitu. Kemudian bisa juga faktor di mana mereka bekerja begitu, lingkungannya lah. Ya Pak. Iya. Satu lagi Pak, menurut Bapak lah nih, apalah kira-kira usaha yang bisa kita buat untuk mencegah korupsi ini? Kalau usaha banyak ya, cuman yang pertama yang harus dilakukan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa mungkin ya. Karena dengan demikian mungkin seseorang itu akan takut untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, ya salah satunya korupsi tadi. Ya mungkin itulah salah satu usaha yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya korupsi pada diri orang. Ya, makasih Pak jawabannya ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Marlina SPDI. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2021. Pada kesempatan hari ini, kami mendapatkan tugas interview dari Bapak Haji Surya Arfan, masalah wawasan kebangsaan dan bela negara. Di sini saya mengambil topik masalah korupsi dengan narasumber Dr. Agus Salim. Di sini saya peserta Latsar CPNS tahun 2021 ingin mewawancarai dokter seputar korupsi. Apa yang dokter ketahui tentang korupsi? Korupsi itu dia adalah penyalahgunaan atau menggunakan yang bukan hak kita. Misalnya kita duit itu bukan hak kita tapi kita gunakan, atau kesempatan itu bukan punya kita tapi kita jadikan hak kita, atau kita kasih uang atau apa itu, termasuk korupsi menurut saya. Kemudian mengapa korupsi itu bisa terjadi, dok? Korupsi terjadi karena ada kesempatan, misalnya karena peraturan yang kurang ketat, atau karena sistemnya mungkin dari dulunya udah kayak gitu, jadi ke bawahnya ngikut juga gitu. Kemudian ini dok yang ketiga, menurut dokter apa usaha yang bisa kita lakukan untuk mencegah korupsi? Untuk mencegahnya kita harus membuat peraturan yang lebih ketat lagi. Misalnya dari pihak pemerintah, jika ada korupsi walaupun sedikit harus kita lakukan tindak pidananya. Jadi sistemnya harus kita rubah mulai dari yang kecil sampai ke yang besar, mulai dari RT, RW sampai ke presiden harus kita rubah gitu. Oke. Terima kasih dokter. Korupsi, permasalahan yang sepertinya sudah mengakar di Indonesia. Susah untuk menuntaskannya, tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Dengan kerja nyata, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, insya Allah korupsi bisa kita minimalisir di lingkungan kerja kita. Betapa luasnya negeri Indonesia ini, beragam budaya, bermacam bahasa, dan kaya akan hasil alam, material, hutan, tambang, ikan, surga dunia. Tapi kenapa masih banyak rakyat miskin di Indonesia? Mari berpikir sejenak, lalu mari beraksi bersama mencegah korupsi terjadi. Karena
Korupsi terjadi bukan hanya karena ada niat, tetapi juga karena ada kesempatan dan sistem yang lemah sehingga mudah dicari celahnya untuk korupsi. Ada beberapa upaya pencegahan korupsi. Diyakini dalam hati, dimasukkan dalam doa, memohon pada Tuhan agar diri kita tidak pernah terbersit keinginan hati untuk korupsi. Diucapkan dengan lisan, katakan pada diri sendiri tidak ingin korupsi karena itu merusak nilai ibadah. Dilakukan dengan amal perbuatan, banyak melihat ke bawah agar pandai bersyukur dan tidak hidup dalam gengsi. Niat sudah jelas, tidak ada yang bergerak dalam kehidupan ini apabila tidak ada niat yang kuat di dalam hati. Semangat untuk terus berkata tidak pada korupsi. Komitmen, yakini dengan hati, ucapkan dengan lisan, dan berlakulah dengan sebaik-baiknya perbuatan. Semoga Indonesia bebas korupsi. Amin.